Setiap hari, kita mungkin melihat berita tentang ribuan, bahkan jutaan orang, turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka. Fenomena ini dikenal sebagai demonstrasi atau unjuk rasa, sebuah tindakan kolektif publik yang bertujuan menyatakan pendapat atau ketidakpuasan terhadap suatu isu. Namun, tahukah kamu bahwa praktik ini bukanlah hal baru, melainkan memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan telah membentuk peradaban kita? Demonstrasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah manusia di berbagai penjuru dunia, jauh sebelum era modern. Dari piramida Mesir hingga jalanan kota-kota besar saat ini, suara rakyat selalu mencari saluran untuk didengar. Ini adalah gambaran global bagaimana unjuk rasa, dalam berbagai bentuknya, telah terjadi melintasi benua dan zaman, membentuk narasi perubahan sosial dan politik. Tujuan demonstrasi sangatlah beragam, mencerminkan kompleksitas kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Unjuk rasa bisa bertujuan menuntut perubahan kebijakan pemerintah, menyuarakan hak-hak sipil yang terampas, atau bahkan menolak keputusan yang dianggap tidak adil. Menurut Amnesty International, demonstrasi adalah instrumen vital bagi individu dan kelompok untuk menuntut keadilan dan akuntabilitas. Hak untuk berunjuk rasa damai adalah pilar penting dalam masyarakat demokratis dan dijamin oleh banyak konstitusi negara di seluruh dunia. Ini adalah bagian fundamental dari kebebasan berekspresi dan berkumpul, yang diakui sebagai hak asasi manusia universal. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, OHR, setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pertemuan damai, termasuk demonstrasi. Bentuk demonstrasi sangatlah bervariasi, menunjukkan kreativitas masyarakat dalam menyuarakan pendapat. Mulai dari pawai panjang di jalanan, duduk diam, sit-in, yang ikonik, boikot produk atau layanan, hingga aksi mogok kerja yang melumpuhkan sektor tertentu. Setiap bentuk memiliki strategi dan dampak tersendiri, dirancang untuk menarik perhatian dan menekan pihak berwenang agar merespons. Sejarah mencatat bahwa unjuk rasa pertama yang terdokumentasi terjadi di Mesir kuno sekitar tahun 1159 SM. Para buruh yang membangun makam Fir'aun di Deir el-Medina melakukan mogok kerja dan duduk diam karena upah mereka, berupa jatah makanan, belum dibayarkan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa bahkan di masyarakat kuno, rakyat sudah memahami kekuatan suara kolektif untuk menuntut hak-hak dasar. Melompat ke abad ke-18, Revolusi Perancis pada tahun 1789 adalah contoh monumental bagaimana demonstrasi massa dapat memicu perubahan radikal. Kerumunan rakyat Paris yang marah, menuntut keadilan dan kesetaraan, berunjuk rasa secara besar-besaran yang berujung pada penyerbuan Bastille. Peristiwa ini bukan hanya simbol kejatuhan monarki absolut, tetapi juga titik balik dalam sejarah demokrasi modern, menurut para sejarawan. Di belahan dunia lain, pada tahun 1773, Boston Tea Party di Amerika Serikat menjadi demonstrasi ikonik yang memicu revolusi Amerika. Para kolonis yang marah terhadap pajak, tanpa representasi, dari Inggris, menyamar sebagai suku asli Amerika dan membuang teh ke laut. Aksi protes berani ini menunjukkan bagaimana demonstrasi dapat menjadi katalisator bagi perjuangan kemerdekaan suatu bangsa, mengubah arah sejarah. Memasuki abad ke-20, gerakan Women's Suffrage menjadi contoh global perjuangan hak-hak sipil melalui demonstrasi. Jutaan wanita di berbagai negara berunjuk rasa, berpawai, dan melakukan aksi pembangkangan sipil menuntut hak untuk memilih. Perjuangan panjang dan gigih ini akhirnya membuahkan hasil, menunjukkan kekuatan demonstrasi dalam mengubah norma sosial dan hukum yang telah lama berlaku. Pada tahun 1930, Mahatma Gandhi memimpin Salt March di India, sebuah demonstrasi tanpa kekerasan yang ikonik. Jutaan orang berjalan kaki menentang monopoli garam Inggris, mengumpulkan garam dari laut sebagai simbol pembangkangan sipil. Gerakan ini bukan hanya berhasil menarik perhatian dunia, tetapi juga menjadi model bagi banyak gerakan hak-hak sipil di masa depan, membuktikan kekuatan perlawanan damai. Pada tahun 1963, March on Washington for Jobs and Freedom di Amerika Serikat menjadi demonstrasi hak-hak sipil paling terkenal. Di hadapan ratusan ribu orang, Martin Luther King Jr. menyampaikan pidato, "I have a dream," yang menggugah. Peristiwa ini tidak hanya meningkatkan kesadaran akan ketidakadilan rasial, tetapi juga menjadi dorongan besar bagi pengesahan undang-undang hak sipil yang transformatif di AS. Sepanjang tahun 1960-an dan 1970-an, gelombang protes anti-perang Vietnam melanda Amerika Serikat dan dunia. Jutaan orang berunjuk rasa menentang keterlibatan AS dalam konflik tersebut, yang menelan banyak korban jiwa. Tekanan publik yang masif dari demonstrasi ini memainkan peran signifikan dalam mengubah opini publik dan pada akhirnya, mempengaruhi keputusan pemerintah untuk menarik diri dari Vietnam. Namun, sejarah juga mencatat demonstrasi yang berakhir tragis, seperti protes lapangan Tiananmen pada tahun 1989 di Tiongkok.
Ribuan mahasiswa dan warga sipil berunjuk rasa menuntut reformasi demokrasi dan kebebasan. Sayangnya, protes damai ini berakhir dengan intervensi militer yang brutal, menjadi pengingat pahit akan risiko dan tantangan yang dihadapi para demonstran dalam menghadapi kekuasaan otoriter. Di tahun yang sama, 1989, demonstrasi massa di Jerman Timur memainkan peran krusial dalam runtuhnya tembok Berlin. Jutaan warga berani turun ke jalan menuntut kebebasan dan bersatu kembali dengan Jerman Barat. Tekanan rakyat yang tak terbendung ini akhirnya memaksa pemerintah membuka perbatasan, secara simbolis dan hariah meruntuhkan tembok Berlin, mengubah peta politik Eropa secara dramatis. Awal dekade 2010-an menyaksikan gelombang demonstrasi yang dikenal sebagai Arab Spring, menyebar cepat di Timur Tengah dan Afrika Utara. Dimulai dari Tunisia, protes-protes ini menuntut demokrasi, keadilan sosial, dan diakhirinya rezim otoriter. Meskipun hasilnya bervariasi, Arab Spring menunjukkan bagaimana demonstrasi modern dapat dipicu oleh isu serupa dan menyebar lintas negara dengan cepat, diperkuat oleh media sosial. Di era kontemporer, gerakan Black Lives Matter, BLM, yang dimulai pada tahun 2013, menjadi salah satu demonstrasi hak sipil terbesar di dunia. Jutaan orang di Amerika Serikat dan secara global berunjuk rasa menuntut keadilan rasial dan diakhirinya kekerasan polisi terhadap warga kulit hitam. BLM menunjukkan bahwa perjuangan untuk kesetaraan dan keadilan terus berlanjut, dan demonstrasi tetap menjadi alat yang kuat untuk perubahan sosial. Isu-isu global juga memicu demonstrasi skala besar, seperti protes iklim yang melibatkan jutaan orang di seluruh dunia sejak 2019. Dipimpin oleh generasi muda, mereka menuntut tindakan nyata dari pemerintah dan korporasi untuk mengatasi krisis iklim. Demonstrasi ini menunjukkan bahwa isu-isu lintas batas negara dapat menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang untuk tujuan bersama, menekan pemimpin dunia mengambil langkah berani. Secara keseluruhan, demonstrasi seringkali menjadi katalisator kuat untuk perubahan sosial dan politik yang signifikan. Mereka tidak hanya menyuarakan ketidakpuasan, tetapi juga meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu penting yang mungkin diabaikan oleh media atau pemerintah. Dengan memobilisasi massa, demonstrasi mampu menciptakan tekanan yang diperlukan untuk mendorong reformasi dan keadilan, sebuah mekanisme penting dalam demokrasi. Meskipun ada risiko konfrontasi, studi dari Harvard University menunjukkan bahwa kampanye perlawanan tanpa kekerasan 2 kali lebih mungkin berhasil daripada yang bersenjata. Ini karena demonstrasi damai cenderung menarik partisipasi yang lebih luas dari masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang lebih moderat. Kekuatan moral dan jumlah massa menjadi senjata utama yang sulit diabaikan oleh pihak berwenang. Era digital telah mengubah lanskap demonstrasi secara drastis, dengan media sosial menjadi alat yang sangat ampuh. Platform seperti Twitter, Facebook, dan WhatsApp memungkinkan pengorganisasian cepat, penyebaran informasi real-time, dan mobilisasi massa dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teknologi telah membuat suara warga lebih mudah didengar, bahkan di tengah upaya sensor, namun juga menghadirkan tantangan baru terkait disinformasi. Pada akhirnya, meskipun demonstrasi memiliki risiko dan tantangannya sendiri, dari potensi kekerasan hingga represi pemerintah, ia tetap menjadi salah satu cara paling efektif bagi warga untuk menyuarakan aspirasi. Ini adalah manifestasi dari kekuatan kolektif rakyat, sebuah pengingat bahwa kekuasaan sejati pada akhirnya berada di tangan mereka yang diperintah. Sejarah berulang kali membuktikan bahwa suara massa dapat menggerakkan gunung. Memahami sejarah dan dinamika demonstrasi membantu kita menghargai betapa pentingnya kebebasan sipil dalam masyarakat. Menurut Freedom House, hak untuk berunjuk rasa adalah indikator kunci kesehatan demokrasi suatu negara. Jadi, lain kali kamu melihat orang berunjuk rasa, ingatlah bahwa mereka adalah bagian dari sejarah panjang perjuangan untuk keadilan. Jangan lupa subscribe di Tiarach untuk fakta sains dan edukasi lainnya setiap hari.